Tadi kita membahas soal bagaimana definisi guru ASN, guru non-ASN atau guru honorer saja itu berbeda. Versi pemerintah dengan versi yang diketahui oleh teman-teman di sini. Kemudian dari segi jumlah juga berbeda. Tadi Prof. Nunung mengatakan tinggal 237.000. Sementara dari Mas Ubaid dan Mas Andrian menganggap itu lebih banyak, ada jutaan jumlahnya. Karena mereka juga mengajar di sekolah swasta. Dari situ dulu Bu, solusinya bagaimana? Bukan solusi, saya mau ngasih informasi dulu. Kalau di sekolah, guru di sekolah swasta itu namanya GTY Mbak. Jadi disebutnya guru tetap yayasan. Keberadaan mereka di sekolah swasta, definisinya adalah tenaga pendidik di sekolah swasta yang diangkat oleh penyelenggara atau yayasan berdasarkan surat keputusan. Dia hadir di yayasan itu karena melamar dan dibutuhkan. Biasanya diawali dari GTT, kemudian dia menjadi GTY. Jadi istilahnya memang guru tetap yayasan. Sehingga? Ya disebutnya GTY, jadi kontrak gajinya itu dengan yayasan, kemudian mereka punya hak-hak dan kewajiban yang harus dilakukan kepada GTY-nya. Jadi kesejahteraan mereka bukan tanggung jawab pemerintah, maksudnya begitu? Karena kita melihat dia juga guru, maka pemerintah tidak membedakan untuk tunjangannya. Tunjangan? Siapapun dia, di sekolah manapun, jika dia non-ASN, baik GTY maupun guru non-ASN di sekolah negeri atau guru honor tadi, mendapatkan tunjangan profesi. Itu bagi yang sekarang, yang dulu namanya in-passing, itu sama dengan guru yang lain. Baik. Nah, kemudian kalau untuk non ASN itu memang dia digajinya hanya dari bos, hanya dari dana bos saja. Kemudian kadang-kadang ada guru yang tidak ada di Dapodik, itu yang kemudian sekolah mencari-carikan anggaran. Itu pun kami beri subsidi. Di sekolah swasta pun itu juga jika belum punya serdik, dia juga dapat subsidi yang 400.000. Tadi ada gajinya itu memang dari yayasan GTY dia. Kalau mau tanya jumlah, itu angkanya untuk guru sekolah swasta atau GTY tadi 930.000. Ya. Jadi intinya Bu, masih banyak sebetulnya guru apapun ya statusnya, mau itu ASN, sampai sekarang itu masih banyak yang pendapatannya di bawah UMP, di bawah UMK. Kalau mereka yang di sekolah swasta itu misalnya sekolah Gandhi, Al-Azhar, sekolah Al-Madinah, itu kan gajinya sangat tinggi. Mungkin tidak mau dia sekolahnya terima bos. Karena itulah makanya GTY itu waktu merekrut itu dia harus sanggup dong menggaji. Karena yayasan yang akan mengangkat. Bagaimana usulan dari Mas Andrian tadi, Prof. Nunung? Kalau bisa gajinya itu distandarisasi, ditetapkan oleh pemerintah, baru tunjangannya itu di dalam undang-undang itu sudah diatur, Mbak. Di dalam undang-undang guru dosen di pasal 15 itu diatur. Sehingga kalau misalnya kita melamar itu tanda tangan kontrak. Seharusnya kontraknya itu dia melihat berapa sih gaji yang diberikan oleh itu, dan kami sih sangat berharap ya di undang-undang nanti ya Bu Hetifah, di revisi itu ditetapkan kalau untuk sekolah itu kan berarti swasta, itu harus sesuai dengan UMR atau sesuai dengan gaji yang lain. Jadi kita punya harapan nih di Komisi 10. Ya, karena ketentuannya belum ada. Kita simpan di akhir ya. Saya ke Mas Ubaid dulu. Jadi Mas Ubaid, memang kita terbatas sekali waktunya, tapi tadi kita sudah membedah akar masalah. Kalau begitu solusi cepat atau jangka pendek yang bisa diambil oleh pemerintah maupun itu DPR apa Mas Ubaid untuk menyelesaikan persoalan kesejahteraan dan kepastian status guru honorer? Iya, jadi yang jelas kita sudah punya undang-undang guru dan dosen. Itu saja dijadikan patokan, jadi nggak perlu ada banyak ide yang lain gitu. Jadi kalau di undang-undang guru dan dosen bilang seluruh guru, berarti kan semuanya, mau ASN non ASN harus tersertifikasi, maka harus disertifikasi semuanya. Apalagi ini ada dampak kesejahteraan tadi ya kata Prof. Nunung. Jadi harus semuanya, no one left behind. Yang kedua, ya kan, ini terkait dengan status guru. Itu juga pemerintah harus menata betul. Jangan sampai di sekolah itu ada kasta-kasta, ada guru honorer, ada guru P3K, ada itu beda perlakuannya di sekolah. Sebaiknya pemerintah bikin one system, guru itu seperti apa gitu kan. Sekarang kan juga P3K mau dihapus, mau PNS, ya udah PNS semuanya gitu, biar tidak repot. Dan yang ketiga juga sudah ada di Undang-Undang Guru dan Dosen bahwa semua guru ya, semua guru berhak mendapatkan penghasilan di atas upah minimum. Itu bunyinya. Di atas upah minimum. Tetapi angka-angka yang kita diskusikan di sini tadi kan muncul angka 2 juta,
700.000 itu semua Di di bawah bawah, 500.000. itu semua di bawah. Jadi sebenarnya pemerintah nggak perlu punya ide, udah ikutin aja undang-undang guru dan dosen secara konsisten, sehingga mereka bilang 10 tahun setelah undang ini disahkan, dan sekarang sudah mulai 20 tahun, ya sudah kita punya tenggat menteri misalnya kerja 5 tahun, ya sudah kita selesaikan dalam 5 tahun dengan peta jalan yang jelas dan Jadi terukur. menurut Anda sebenarnya solusinya sudah ada di Undang-Undang Guru dan Dosen itu? Iya, dan yang terakhir, jangan ada dikotomi antara sekolah dengan madrasah, guru sekolah dengan guru madrasah. Ini yang dimaksud guru oleh masyarakat ya semuanya, mau di sekolah mau di madrasah. Karena itu ada banyak kasus, Ya. misalnya guru yang sudah lulus PPG, sudah tersertifikasi di 2025, sekarang demo karena belum bisa ditunaikan itu tunjangan kesejahteraannya. Program itu. pendidikan guru itu ya? Iya. Oke. Nah, ini kan jadi masalah. Baik. Kenapa mereka belum dihitung untuk mendapatkan langsung ditunaikan di 2026? Artinya kan pemerintah pusat lupa nggak ngitung. Oke, harapannya Mas Andrian sebagai perwakilan guru honorer di sini, mumpung ada Prof. Nunu dan Ibu Hetifah. Baik, pertama tadi tentang upah minimum guru, semuanya disamaratakan. Ya, upah minimum guru sama seperti pekerja-pekerja lainnya. Kemudian juga selanjutnya mewakili mungkin banyak kalangan di sini, yang saya ingin harapkan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, selain tadi misalnya tidak ada lagi dikotomi antara guru dengan guru madrasah dengan guru Diknas ya. Terus yang terakhir ini nih, menarik. Jangan sampai kita hanya fokus pada status. Banyak guru P3K paruh waktu yang ketika dia statusnya honorer, gajinya 500.000, 700.000, ketika justru naik menjadi pegawai pemerintahan paruh waktu, jadi turun. Itu banyak sekali kasus. Dan menariknya, salah satu ketua dinas pendidikan di salah satu kabupaten mengatakan, rasa cukup itu relatif, tergantung rasa syukur. Hey, cukuplah sakralisasi terhadap guru. Kita sudah kenyang makan ikhlas, makan sabar, karena tidak cukup membeli nasi dengan hanya ikhlas, sabar, dan syukur. Kita juga perlu hal-hal yang berupa material. Dalam hal ini adalah uang. Jadi jangan mulai dari sekarang, kurangilah, minimalisir, kalau bisa hilangkan sakralisasi terhadap guru. Kita sudah kenyang dengan hal-hal seperti itu. Baik, terima kasih Mas Andrian. Dan terakhir Bu Hetifah. Ya, saya kira kita semua setuju ya bahwa tidak mungkin kita berkepanjangan membangun dan memberikan pelayanan pendidikan dengan mengandalkan pengorbanan, Ya. keikhlasan gitu Ya. kan. Nah, jadi kalau kami di DPR tentu instrumennya adalah legislasi ya. Nah, dengan undang-undang yang baru nanti, sebetulnya pertama tadi dikotomi ataupun mungkin perbedaan kesenjangan perlakuan kepada guru di sekolah umum dengan guru-guru Madrasah. yang berbasis agama seperti madrasah dan sejenisnya. Itu akan kita buat pengaturan, ya pengakuannya seperti apa, dan diusahakanlah semua yang baik-baik di Kementerian Dikdasmen juga bisa dilaksanakan di Kementerian Agama. Karena tadi memang ada hambatan-hambatan regulasi yang ada sekarang kan, yang membuat itu terjadi. Jadi harus dibongkar. Kemudian pasti terkait dengan budget konsekuensi atau anggaran yang dibutuhkan. Nah, kami juga ingin membuat satu pengaturan yang memastikan bahwa kesejahteraan guru itu memang terpenuhi. Mungkin kalau dihitung-hitung sebenarnya kami tuh mengusulkan tidak upah minimum, harusnya 5 kali gitu ya dari upah minimum untuk bisa Ya. memenuhi satu kebutuhan hidup plus juga jaminan-jaminan sosial lain gitu. Tapi satu aturan yang bagus itu kan yang realistis juga, yang bisa dilaksanakan. Jadi nanti kita akan buat simulasi ya Prof ya, sebaiknya seperti apa, karena harus dipastikan anggarannya itu ada. Seperti juga kasus sertifikasi kan, kalau tidak disertai dengan ketersediaan anggaran tidak bisa terwujud. Oke. Nah sekarang kalau bisa nanti juga satu lagi adalah ketentuan-ketentuan terkait dengan kemahalan daerah itu tadi ya gitu. Jadi mungkin peran pemerintah pusat apa, pemerintah daerah apa, dan
nanti ujungnya adalah bagaimana dana mandatory spending 20% APBN APBD itu seharusnya digunakan supaya kita Jadi punya kita harus uangnya gitu. Undang-undang Sisdiknas ini lagi ya Bu ya, nggak cukup dengan undang-undang guru dan dosen tadi. Undang-undang guru dan dosen akan diperkuat, direvisi, dimasukkan ke dalam Kita titipkan Sisdiknas. harapannya Prof. Terima Luluk dan kasih. juga Ibu Ya, Hetifah, mohon terima kasih, dukungannya. dan juga Mas Ubaid, Mas Andrian, terima kasih sudah berdiskusi di kontroversi hari ini. Pemirsa, di tengah keterbatasan dan ketidakpastian, guru honorer tetap mengajar dengan harapan yang tak pernah padam. Negara tidak boleh tinggal diam, masa depan guru honorer tak boleh kelam. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri, terima kasih telah menyaksikan kontroversi.